Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan ya segala urusan rezeki teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum budgeting, ini video aku di hari Selasa malam. Tiba-tiba suami aku itu ngajak pergi makan di luar gitu ya teman-teman. Dan kebetulan aku tadi di rumah juga udah makan. Dan suami aku udah tawarin ya untuk makan di rumah, cuman katanya lagi pengen makan di luar. Ya udah, jadi kita pergi ya teman-teman. Nah terus kita mampir di gerobak sate pinggiran gitu. Ini tuh lokasinya di Taplau ya. Dan untuk harganya aku pesan setengah porsi, harganya di 13.000. Kalau satu porsi itu di 26.000 ya teman-teman. Aku pesan setengah porsi karena di rumah tadi aku udah makan, takut nggak habis ya, jadi takut juga kebuang. Kalau suami aku awalnya dia pesan setengah porsi, setelah itu habis itu dia nambah lagi gitu, jadi jatuhnya satu porsi ya teman-teman. Sebenarnya kita itu jarang ya keluar kayak gini, cuman bisanya di malam minggu, tapi mungkin suami aku lagi pengen makan di luar, ya udah kita keluar ya teman-teman. Oke lanjut, ini kita bakalan budgeting ya di minggu kedua bulan Januari 2026. Ini buku budgeting baru aku ya teman-teman, yang bakalan aku gunain di tahun 2026 ini. Nah yang untuk budget di minggu pertama itu aku udah salin ya ke dalam buku ini. Dan tadi aku juga sempat liatin resolusi keuangan aku ya di tahun 2026, yang mana prioritas aku itu adalah untuk ngumpulin dana darurat ya teman-teman. Itu di 1 kali pengeluaran, karena pengeluaran aku itu 1 bulan bisa habis di 3 juta ya teman-teman. Jadi setidaknya aku punya dana darurat di 3 juta gitu untuk tahun 2026 ini. Semoga bisa goals ya teman-teman, tapi aku nggak terlalu memaksakan ya teman-teman buat mengisinya. Kalau ada rezeki lebih alhamdulillah ya, tapi kalau nggak ada ya sudah, juga nggak apa-apa. Minimal ya aku bisa terkumpul dana darurat itu minimalnya 50% ya teman-teman, atau di 1.500.000. Kemudian untuk resolusi yang kedua itu aku pengen bikin saving challenge gitu ya di setiap bulannya. Jadi nanti di bulan, misalkan di bulan Januari aku bakalan bikin saving challenge apa aja yang udah aku jalanin, dan begitupun di bulan-bulan berikutnya ya teman-teman. Kemudian ada juga aku itu pengen punya penghasilan tambahan ya teman-teman. Mungkin bisa dari affiliate atau mungkin dari YouTube. Semoga aja bisa dimonetisasi ya untuk YouTube aku di tahun 2026, amin. Kemudian aku juga pengen nabung buat beli Magicom gitu, karena udah terbilang lama ya Magicom aku itu rusak. Jadi selama ini aku cuman masaknya itu pakai dandang gitu ya teman-teman, pakai panci gitu. Jadi ada keinginan untuk punya Magicom baru, dan kemungkinan aku bakalan tabungin gitu uangnya. Terus resolusi yang selanjutnya itu kalau ada rezeki lebih nih, aku pengen beli kulkas 2 pintu gitu loh teman-teman. Aku punya kulkas, cuman kulkas itu udah terbilang lama ya teman-teman, dan kalau dibilang layak itu mungkin di 60% masih layak ya teman-teman. Cuman ada bagian yang rusak juga, jadi ya begitulah teman-teman. Jadi aku pengen juga beli kulkas 2 pintu, insya Allah ya teman-teman. Semoga aja, siapa tahu ada rezeki lebih ya. Terus aku juga resolusi yang terakhir, ini aku taruh sengaja di terakhir aja ya. Aku juga pengen nabung untuk beli HP baru gitu teman-teman. Jadi pengen beli yang memorinya itu agak besaran gitu ya dari yang sebelumnya. Semoga aja bisa kebeli, aminin aja dulu ya teman-teman. Nah ini kita lanjut ya, udah ketinggalan jauh. Untuk penghasilan aku sebenarnya itu kan 600.000, cuman karena kemarin itu aku habis belanja online gitu, jadi aku potong gitu ya teman-teman dari anggaran minggu ini sebesar 50.000. Jadi untuk budget minggu ini tuh ada di 550.000.
Untuk kewajiban aku, PDAM aku anggarin 20.000, kemudian untuk orang tua aku anggarin di 60.000. Jadi totalnya ada di 80.000. Untuk bagian saving atau tabungan itu ada dana darurat 15.000, kemudian dana lebaran di 10.000, dan untuk dana cadangan di 20.000. Totalnya ada di 45.000 ya untuk saving minggu ini. Kemudian untuk kebutuhan pokok itu seperti biasa belanja mingguan yang udah mencangkup beras, ini aku budgetkan di 255.000. Lalu ada untuk gas dan galon itu di 45.000. Kemudian untuk groceries di 70.000, untuk transportasi di 15.000, dan untuk uang pegangan di 40.000. Jadi untuk total kebutuhan pokok itu ada di 425.000 ya teman-teman. Nah ini uangnya udah dikasih suami ya, cuman paginya itu aku udah belanjain gitu ya teman-teman, udah aku belanjain separuh, dan ada beberapa kategori yang juga udah aku kasih uangnya. Kayak orang tua itu uangnya udah aku kasih ke mama aku ya teman-teman, tadi pagi langsung aku kasih. Jadi ini tuh sisa uangnya ya teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan ya teman-teman, kalau aku itu bukanlah ahli keuangan dan aku tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, tapi di sini aku hanya sharing aja ya, berbagi pengalaman gimana keseharian aku dalam mengelola gaji mingguan. Nah tadi itu ada yang udah aku tandain, kayak aku checklistin, itu uangnya udah aku kasih semua ke mama aku. Jadi aku tinggal masukin yang bagian PDAM aja ya teman-teman, sebesar 20.000. Alhamdulillah tagihan air aku di bulan Desember lalu itu cuman 80 ribuan ya teman-teman. Alhamdulillah banget, jadi bisa uangnya itu digunain untuk hal lain ya. Makanya aku berani buat motong budget atau anggaran di minggu ini ya teman-teman untuk belanja online gitu. Nah ini aku mau masukin di bagian belanja mingguan. Jadi aku udah beli beras itu naik ya teman-teman, jadi 66.000 yang biasanya 65.000. Kemudian tadi aku juga habis belanja harian gitu, habisnya di 100.000, jadi sisanya itu tinggal 89.000 lagi ya teman-teman. Jadi ini aku masukin uangnya ke dalam amplopnya. Gimana nih keuangan teman-teman? Apakah udah bikin budgetingnya atau belum? Yang baru memulai semangat ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa konsisten ya. Aku udah mungkin udah dibilang dari tahun 2019 ya teman-teman, aku udah mulai budgeting. Alhamdulillah itu kerasa banget di diri aku sendiri. Keuangan itu lebih terarah lagi ya teman-teman, lebih jelas lagi tujuannya. Nah ini aku mau masukin untuk di bagian gas dan galon. Nah untuk gas dan galon, ini gas itu aku udah beli tadi pagi. Jadi tadi pagi itu serba habis semua ya teman-teman. Jadi aku beli gas, untuk harga gas itu 22.000. Jadi ini tuh sisanya aku masukin lagi di 23.000. Nah lanjut, ini untuk groceries aku belum pakai uangnya ya teman-teman. Aku belum belanja groceries gitu, masih bingung ya antara belanja di swalayan atau di tempat kedai dekat rumah aja. Jadi makanya ini uangnya masih utuh di 70.000. Kemudian untuk transportasi ini aku checklist dulu, karena tadi pagi itu sebelum berangkat ke pasar itu aku udah beli bensin gitu ya sebesar 15.000. Jadi uangnya itu udah aku belanjain ya teman-teman. Nah ini aku mau masukin uang untuk pegangan. Jadi pegangan itu kan ada 40.000 ya teman-teman. Nah ini tuh uangnya ada di 35.000. Jadi untuk saving ini aku belum sisihkan uangnya ya. Jadi untuk yang 50.000 itu aku sisihkan buat saving, dan sisanya di 5.000 lagi nanti aku masukin ke uang pegang ini, karena kan saving itu totalnya di 45.000 ya. Jadi aku simpan dulu nih untuk saving di dompet budgeting aku. Untuk saving aku itu nanti ada sedikit perubahan gitu ya teman-teman di bagian dana darurat. Untuk dana darurat aku itu yang di tahun lalu itu aku udah bongkar gitu, udah aku keluarin. Jadi untuk tahun ini aku mulai baru gitu loh teman-teman. Aku mulai ulang dari nol lagi dari bulan Januari ini. Nanti ada juga trackernya juga udah aku bikin. Jadi aku nanti pakai sistem bertahap gitu ya teman-teman.
Nah, ini dia ya, aku udah selesai budgeting. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye.